Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada video yang lagi sangat ramai sekali di Jaksel ya. Seorang pemotor yang diduga sedang mabuk itu menerobos acara tahlilan yang digelar di jalan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini saya bersama Kang Gugun. Beliau tadinya pernah minum yang kayak gitu tuh, apa namanya, alkohol. Iya, yang minuman yang beralkohol lah intinya. Minuman yang beralkohol. Nah, intinya kita ingin mudah-mudahan menjadi edukasi, apakah benar ketika seseorang mabuk setidak sadar itu gitu loh. Kemudian yang kedua saya akan berbicara karena di sana juga ada yang nanya kepada saya, Kang, apakah itu karena anti tahlilan atau sebagainya gitu loh. Nanti kita analisa di belakang ya. Kemudian juga acara tahlilan yang digelar di jalan, nah kita nanti juga akan analisa gimana sih acara tahlilan kok digelar di jalan dan sebagainya ya. Oke, pertama kali Kang Gugun silahkan berbicara efek mabuk ketika dulu Kang Gugun itu pernah minum kayak gitu, kemudian kenapa Anda berhenti? Sekarang kan udah enggak. Iya, sekarang alhamdulillah sudah berhenti. Udah lama gitulah. Coba efeknya kayak efek minum alkohol itu gimana sih? Emang sebrutal itu gitu loh efek minum alkohol. Tergantung suasana hati sih sebenarnya gitu kan. Bahkan bisa lebih parah gitu kan kalau emang kondisi suasana hati lagi amburadul, kalau kasar nama lah gitu. Kalau lagi kacau gitu kan, bisa lebih parah, bisa sampai kan banyak yang bunuh orang gitu kan, perkosa karena mabuk gitu kan. Efeknya gitu ya? Efeknya gitu. Emang kalau mabuk itu kan suka lupa akan jati diri, apa yang kita lakukan itu lupa. Jadi nggak membahayakan orang, ataupun tidak itu lupa. Seenaknya kita aja gitu. Kalau bawa motor sampai ngelindas makanan itu mungkin terjadi. Ya mungkin terjadi karena Nggak sadar. Nggak sadar gitu kan kondisinya. Ya saya mau lewat, ada yang halangin, ya terobos aja. Gitu intinya mah gitu kan. Oke, Kang Gugun dulu pernah yang parah itu yang ente alami apa? Saya pernah minum Sampai gimana gitu? sampai nggak sadar. 1 hari 1 malam kalau nggak salah. Terus ngelakuin apa? Tidur aja, karena saya udah keluar semua gitu kan, saya lemes, nggak bisa apa-apa gitu kan. Tidur aja seharian, 1 hari 1 malam, saya nggak sadar di rumah teman gitu kan, nggak di rumah saya, karena kalau di rumah saya ya gitu, ada orang tua gitu kan. Kayak gitu. Berarti bahaya lah kalau mabok nih, Ya. kemudian pakai kendaraan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Selain mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain juga. Sebaiknya kalau orang-orang gitu ya yang sedang mabuk gitu atau minum minuman, diam aja lah gitu. Mau di AKP atau di mana, diam aja, jangan keluar berkeliaran bawa motor sendirian gitu. Takutnya mencelakai orang lain gitu kan. Yang lebih bagus lagi berhenti. Iya, yang lebih bagus lagi berhenti. Alhamdulillah sekarang juga setelah saya juga pernah kan nabrak orang gitu kan. Oh, pernah nabrak orang? Saya pernah nabrak orang, hampir digebugin sama masa gitu kan. Gara-gara saya lagi mabuk. Bawa motor Kencang. Kan nggak kerasa gitu kalau lagi mabuk mah, asik enaknya aja bawa motor teh. Ada orang nyebrang, serepet, saya juga jatuh gitu kan, hampir digebugin sama masa. Cuma kan saya nggak lari tanggung jawab, saya langsung bangunin, minta maaf. Tapi sadar, pada saat itu sadar. Langsung sadar. Akibat mungkin efeknya gara-gara kaget gitu kan. Kaget ya? Iya, hampir digebugin masa. Jadi separah itu ya? Iya, separah itu. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti. Alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Saya setelah masuk PMII gitu kan ya, Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya jadi malu kalau mau minum itu, saya malu. Awalnya malu. Malu ya. Malu kan, orang-orangnya boleh dibilang dalam organisasi PMII itu banyak syar'i gitu kan. Agamanya bagus-bagus gitu kan. Saya jadi malu gitu kan mau minum tuh. Akhirnya sedikit demi sedikit berhenti saya gitu kan. Alhamdulillah.
Berarti mabuk itu pas ketika ente mahasiswa, udah mahasiswa? Udah Masih? mahasiswa. Kan saya semester 2, semester 1 sama semester 2 saya sambil usaha buka bengkel gitu kan. Belum masuk PMI saya. Pas semester 3 saya udah berhenti ngebengkel, buka usaha, berhenti. Saya masuk PMI. Dari situ saya sering ngobrol-ngobrol, diskusi gitu kan tentang kajian Islam, kajian apa saja. Saya mau minum-minum itu ya, malu, soalnya nggak ada temennya gitu kan. Ya alhamdulillah, syukurlah. Artinya intinya bahwa bisa besar kemungkinan bahwa memang pemotor itu sedang mabuk. Karena seperti yang diungkapkan oleh yang sudah mengalami, karena saya belum pernah minum minuman kayak gitu ya, akhirnya tidak tahu. Kenapa saya perlu angkat ini? Karena ada beberapa juga yang nanya, ini akibat punya pemahaman anti tahlilan atau gimana? Saya rasa enggak sih, enggak sefatal itu. Kalaupun orang anti tahlilan kemudian sampai nabrak-nabrakin kayak gitu, saya kira enggak lah. Ya bakal mungkin kalau kondisi mungkin. sadar mah gitu kan Kalau ya. kondisi sadar Iya. itu bisa dipastikan. Karena dan berita juga sudah sangat beredar itu dalam kondisi sakau, dalam kondisi mabuk. Kenapa sampai melakukan itu? Kemudian yang kedua, nuhun Kang Gugum ya informasinya. Siap, Kang. Kemudian yang kedua, kenapa sampai tahlilan kok di tengah jalan? Ini biasa kita lakukan sebetulnya ya. Di apa namanya, saya kira apalagi di kampung-kampung, karena saya juga kebetulan orang kampung, biasa tahlilan menggunakan jalan. Yang penting diberitahu dan ada jalan alternatif gitu loh. Jadi ada jalan lain gitu ya. Ada jalan alternatif, ada jalan lain yang nggak apa-apa. Mestinya ada toleransi kepada siapapun itu pemotor yang kalau kemudian jalannya digunakan. Kalau kebetulan jalannya digunakan untuk tahlilan, tidak tiap hari kok tahlilan di jalan itu, tidak tiap hari. Iya. Saya juga apalagi di Banjarsari itu pernah saya tahlilan kemudian di tengah jalan. Biasa aja, saya kira masyarakat juga memahami kultur kita, kultur masyarakat kita yang tahlilan karena ada yang meninggal. Apalagi saya mendengar cerita itu 40 hari tahlilan, 40 hari yang meninggal. Dan itu saya kira itu biasa dilakukan di setiap daerah. Kalau yang tidak anti tahlilan atau kalau masyarakat yang biasa tahlilan, yang suka tahlilan, yang menganggap tahlilan itu baik gitu loh, tidak bid'ah seperti pandangan orang-orang Wahabi dan sebagainya, itu biasa kita lakukan. Menggunakan jalan karena mungkin di dalam rumah juga sempit dan sebagainya, maka saya kira tidak terlalu salah juga kalaupun jalan digunakan untuk tahlilan. Yang penting ada jalan alternatif, bukan satu-satunya jalan kemudian dipakai. Misal jalan umum nih, jalan nasional dipakai tahlilan, nah itu saya kira salah kalau seperti itu. Tapi kalau misal jalan ganggang, kan kadang-kadang ada jalan ganggang masuk gitu loh, yang kemudian banyak alternatifnya, kemudian dipakai salah satu alternatif itu dan dikasih tahu ini sedang tahlilan maka harus pakai jalan alternatif, itu saya kira nggak jadi soal. Nggak jadi soal, itu tidak menjadi permasalahan yang sangat intim kemudian sehingga menghasilkan seorang itu boleh menerobos dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi poin intinya hati-hati hindari mabuk ya. Kalaupun Anda sudah pernah mabuk, segeralah berhenti. Kalau sudah kecandian, berusahalah berhenti karena efeknya sangat berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, itu bukan karena orang yang nabrak itu anti tahlilan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira perlu ada toleransi dari siapapun itu orang pengguna jalan, yang kalau suatu saat di daerah kalian ada orang yang lagi tahlilan kemudian menggunakan jalan itu sebagai tempatnya, yang penting ada alternatif lain dan dikasih tahu. Saya kira itu tidak jadi soal dan itu biasa kita lakukan di setiap daerah, apalagi di kampung-kampung. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Gugum.